Bagaimana Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah punya pengajian di rumahnya. Kalau orang zaman dulu itu kan nggak kayak seperti kita. Rumah kita punya tembok, sebelahnya juga kalau bangun rumah punya tembok sendiri. Jadi tembok kena tembok, suara nggak sampai masuk ke rumah tetangga. Orang dulu kan tidak. Rumahnya mungkin kalau kita ke desa-desa sekarang pemisah antara satu rumah dengan rumah yang lain hanya gedek, ya kan? Orang ngomong sebelah dengar. Begitu juga dengan zaman Abu Hanifah, temboknya satu dibuat berdua. Kalau ngajar di waktu malam dengan santrinya, sebelahnya ada tetangganya yang selalu main gitar oud, gitar gambus, dan tetangganya termasuk orang yang ujub, punya sifat ujub, tergila-gila dengan dirinya sendiri. Jadi dia nyanyikan lagunya pun memuji dirinya sendiri. Dalam lagunya disebutkan orang-orang ini nggak ada yang tahu saya ini orang hebat, tapi di kampung ini nggak dianggap hebat, sambil nyanyi dia. Nah, Abu Hanifah yang ngajar, dia mempraktekkan hadisnya Rasulullah, nggak bingung. Tapi santri-santrinya yang baru belajar kan sumpek, ini kita mau ngaji nggak bisa fokus. Sebelah ada yang nyanyi-nyanyi seperti ini, kita nggak fokus. Sampai marah, sampai ngomong ke Abu Hanifah, ya Syekh, kau harus ngadu ke khalifah sana, nih tetangga ganggu kita. Kita mau ngaji ilmu syariatnya Allah, kita mau ngaji hadits-haditsnya Nabi, diganggu dengan nyanyiannya dia setiap malam, lagunya itu aja. Kata Abu Hanifah, innahu jari, dia tetangga saya. Abu Hanifah ini ngomongnya dengan ekspresi wajah kalau betul-betul menghormati tetangganya. Ini tetangga saya, nggak boleh, kau hati-hati ganggu tetangga saya. Jadi malah disayang. Murid-murid ini sampai takjub, ini orang ganggu tapi sama Abu Hanifah dilindungi luar biasa. Karena tetangga, jaga haknya tetangga, wasiatnya Nabi. Apalagi tetangga yang satu tembok. Sampai akhirnya suatu malam tetangga ini melawan pemerintahan, ditangkap sama polisi, masuk ke penjara. Begitu datang waktu pengajian, Imam Abu Hanifah ngaji, kok biasanya ini back soundnya pengajian terdengar, ini kok nggak kedengar. Biasanya kan ada yang nyanyi, ada instrumen yang kita dengar, ini kok hari ini nggak ada. Ditanya santri-santrinya, ini mana tetangga kita yang biasanya melantunkan lagu-lagu yang indah, padahal sama sekali nggak indah, tapi karena cintanya dia sama tetangga. Maka dijawab sama santrinya, alhamdulillah, mulai hari ini kita nggak diganggu lagi sama tetangga ini. Kita sudah selesai ujian kita tentang tetangga ini. Kata Abu Hanifah, lah kemana tetangga kita? Diceritakan dia berbuat sesuatu yang akhirnya menjadikan dia di penjara, diambil sama. Langsung pengajiannya diberhentikan sama Abu Hanifah. Langsung Abu Hanifah pergi ke rumahnya khalifah malam hari. Diketuk istananya khalifah, penjaganya tanya siapa di luar? Abu Hanifah. Tidak percaya. Ulama besar datang ke tempatnya khalifah di malam hari. Dibuka benar Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, saya mau ketemu sama khalifah. Mungkin dia sudah tidur, kata penjaganya, coba lihat. Akhirnya penjaganya, karena ini tamunya orang penting, berani ngetuk kamarnya khalifah. Khalifahnya tanya, siapa ini malam-malam ngetuk? Ada Abu Hanifah di luar. Setengah nggak percaya. Abu Hanifah ini kalau kita panggil susahnya datang ke sini luar biasa. Nah ini nggak kita panggil, datang terus di malam hari. Masa Abu Hanifah? Benar Abu Hanifah keluar. Dilihat benar Abu Hanifah, ditanya, ya Syekh, apa yang membuatmu datang di malam hari seperti ini? Tetangga saya. Katanya yang saya dengar dia berbuat sesuatu yang akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Maka saya minta engkau keluarkan. Kalau dia berbuat salah, maafkan. Kata raja, kalau yang minta Abu Hanifah, ya sudah, nanti saya bebaskan. Besok pagi kau datang ke sini, atau kau tidak usah datang. Nanti saya perintahkan anak buah saya untuk melepaskan. Kata Abu Hanifah, jangan besok, malam ini. Mana ada orang yang senang nginep di hotel bintang 8 itu, di penjara? Tidak ada yang senang, kesian. Kalau kau memang sudah maafkan dia saat ini, lepaskan. Jangan tunggu sampai besok. Akhirnya karena yang minta Abu Hanifah, ya sudah dikeluarkan. Malam itu juga Abu Hanifah nunggu dari kejauhan. Dilihat tetangganya sudah keluar dari penjara, maka Abu Hanifah jalan. Tetangganya ngelihat dari kejauhan Abu Hanifah, oh ini pasti yang membebaskan saya, Abu Hanifah. Maka dia lari. Ini orang setiap hari saya ganggu, saya nyanyi, ganggu pengajiannya, malah jadi orang yang pertama kali bantu saya. Maka dia lari mendekat kepada Abu Hanifah, mau cium tangannya, mau minta maaf, mau berterima kasih. Ketika sampai di belakangnya Abu Hanifah melantunkan lagu yang biasa dia nyanyikan. Orang-orang kampung ini nggak tahu saya seperti apa, nggak tahu kalau saya ini orang hebat.
Sama Abu Hanifah sampai dilirik, saya tahu Anda hebat makanya saya keluarkan supaya enggak mendekam di sana karena Anda orang hebat. Maka dia tersenyum, enggak, saya sama sekali bukan orang hebat wahai Abu Hanifah. Sadar dengan apa? Akhlaknya Abu Hanifah. Nah ini dakwahnya orang zaman dahulu seperti itu. Jaganya wasiatnya Rasulullah luar biasa. Akhirnya buahnya apa? Buahnya menjadikan orang-orang di sekelilingnya sadar. Nah bisa jadi tetangga-tetangga kita yang kita hubungannya kurang baik, kalau kita punya masalah mereka yang nolong pertama. Makanya jangan sampai engkau menyia-nyiakan tetanggamu. Sehingga dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini pernah menjelaskan, meriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Aku ini punya dua tetangga. Fa ila ayyuhuma uhdi. Kepada kedua tetangga ini, kalau saya punya sesuatu, mana yang harus saya dahulukan untuk menerima hadiah dari saya? Saya ada kelebihan harta, saya mau berikan kepada tetangga saya. Di antara dua tetangga ini, mana yang saya dahulukan? Maka dijawab oleh Rasulullah, ila agrabihima minki baban. Yang pintunya paling dekat dengan pintu rumahmu. Karena apa? Yang pintunya paling dekat dengan pintu rumahmu ini yang tahu kau punya sesuatu, yang tahu kau punya kelebihan harta. Kalau yang agak jauh kan enggak. Jadi yang ini lebih dekat, ini pintunya lebih berhak untuk menerima terlebih dahulu. Sampai apa diajarkan sama Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, kalau kau masak makanan, perbanyak kuahnya supaya kau bisa berikan kepada tetanggamu. Jangan masaknya sedikit, baunya sampai tetangga. Kadang kita ini duduk di rumah, pas lagi lapar, makanan enggak ada. Tiba-tiba baunya sopnya enaknya. Nanti lagi bau ikan gorengnya enak. Nah ini kalau orang yang tetangganya orang tidak punya kan kesian. Sudah lapar, anak-anaknya nangis, bau makanannya ke rumahnya semua. Makanya sampai diajarkan sama Rasulullah apa? Kalau kau masak makanan, perbanyak maraknya sehingga tetanggamu bisa dapat. Kalau kau punya harta, beli sesuatu dan kau bisa berbagi, berbagilah. Kalau enggak, ketika engkau membawa sesuatu yang kau beli masuk ke rumahmu, sembunyikan, jangan sampai tetanggamu ngelihat. Dan kalau sudah kau sembunyikan, perintahkan anakmu jangan sampai bawa sesuatu itu keluar rumah sehingga anaknya tetanggamu ngelihat kemudian nangis dan minta kepada orang tuanya dibelikan dengan barang yang sama. Beli buah-buahan, kita bawanya sudah sembunyi, anak kita bawa keluar makan di depannya anak tetangga. Anaknya tetangganya tidak punya, nangis. Islam ini mengajari sampai sebegitunya. Jaga hubunganmu dengan orang lain. Jangan sampai orang ini kesusahan, anaknya nangis minta dibelikan makanan yang sama sedangkan orang tuanya kesusahan. Kalau kau mau membiarkan anakmu keluar dengan seperti itu, maka engkau harus bersiap-siap. Apa siap-siap apa? Kalau ada yang ngelihat kau beri. Kalau kau tidak mau ngasih, jangan sampai dibawa keluar. Kesian anak tetangga kelaparan nangis minta hal yang sama. Nah ini yang diajarkan dalam ajaran mulia Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.